Oke, halo semuanya. Untuk sekarang tanggal 27 Mei 2026, saya mau lanjut untuk share seperti apa kalau saya benar-benar melakukan trading dalam waktu real time. Nah, kebetulan saat ini Nasdaq sudah mencapai all time high lagi dan kita akan memasuki New York Open. Nah, saya sudah melakukan beberapa analisis, jadi ini nanti kita tinggal tunggu New York Open dimulai dan nantinya kita akan coba trade untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, sekarang ini memang masih membentuk trendline bullish ya untuk Nasdaq. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri dari kemarin, dari Selasa, Senin. Senin memang sempat konsolidasi panjang. Nah, lalu sempat turun sedikit di hari Selasa, ini bisa dibilang koreksi ya, koreksi yang normal. Sebelum pada akhirnya Selasa ini mulai naik sampai saat ini. Nah, jadi dari Selasa sampai Rabu ini masih trennya naik terus. Ini bisa dibilang sudah menembus trend line, tapi bukan berarti ini sudah terkonfirm akan terjadi reversal ya. Walaupun memang kalau kita melihat dari candle H4-nya, ini kalau jam 9 malam nanti tutupnya doji seperti ini, ada kemungkinan dia akan lanjut ke bawah. Tapi sebelum ada candle H4 selanjutnya, saya masih akan tetap biasnya bullish. Dan saya masih merasa ini ada kemungkinan hanya manipulasi. Nah, nanti ketika New York Open, kita lihat turunnya sejauh mana. Apakah menembus Asia High, previous New York PM High, Asia Low, atau seterusnya. Dan apakah ada sweep yang terbentuk. Kalau ada manipulasi sweep yang terbentuk, maka saya lebih pede kalau nantinya ini akan benar-benar terbentuk bias bullish. Oke, kita 30 detik lagi akan mulai ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya juga sempat ambil trade. Kebetulan di sesi London tadi saya melihat ada kemungkinan continuation yang bagus dan ini alhamdulillah dapat 3,84 R. Bisa dilihat hari ini sudah dapat profit $715. Ini adalah akun funded ya, One Face Eval Challenge ya. Nah, jadi saya masih ada PR kurang lebih $1.200 lagi sebelum lolos evalnya sendiri. Oke, seperti yang saya bayangkan, di New York Open dia turun ya. Harapannya semoga ini bisa tembus previous New York PM High sessionnya ini atau Asia Low, lalu ada sweep supaya saya bisa enak untuk entry untuk buy. Dan karena maksimal saya itu sebenarnya $750 per hari, jadi saya nggak ngejar banyak untuk trade-nya sendiri. Saya hanya akan mengejar $35 ya maksimal, supaya tidak lebih dari 50% untuk konsistensi rule-nya. Nah, tapi nanti saya akan tetap misalkan saya pasang ini ya, untuk apa RR ratio-nya, nanti kita lihat apakah akan menyentuh ratio-nya apa tidak. Oke ya, ini sebenarnya sudah menyentuh Asia High, tapi sayang ini tidak menyentuh previous AM High. Jadi masih ada kemungkinan dia turun. Tapi kalau dia ternyata ini candle hijaunya terbentuk apa ya? Tapi kalau ternyata ini membentuk candle hijau, ya ada kemungkinan ini hanya mencapai Fibonacci ya, akhirnya tidak mencapai benar-benar kena daerah likuiditas, tapi hanya daerah Fibonacci dan ya kemungkinan dia akan naik. Tapi kita lihat candle ini akan seperti apa nantinya. Oke, candle yang ini cukup bertahan ya. Dia membentuk doji, bukan benar-benar doji tapi ada apa membentuk semacamnya ya. Saya lupa namanya, hammerhead atau apa. Nah, jadi untuk candle yang ini cukup menentukan. Kalau candle ketiga ini tidak ada close di bawah 3126, saya pede untuk buy. Tapi saya mainnya cepat, $35 saya langsung keluar. Nanti sisanya saya pasang RR ratio saja ya. Kalau $35 berarti saya hanya butuh 30 pips saja. Jadi sebenarnya saya pribadi tidak butuh terlalu banyak. Ini DXY-nya lagi naik, jadi ini sebenarnya kurang bagus. Kalaupun nanti saya tetap loss ya sudah, berarti saya juga sudah selesai. Berarti memang belum rezeki saja. Oke, ini cukup bagus ya. Saya coba entry di sini saja. Oke, dapat 20 pips.
Oke, saya close ya. Ini bisa dibilang trade tercepat saya sepanjang sejarah. Serasa scalper ya hitungannya. Tapi di sini saya tetap, jadi andaikan ini saya benar-benar trade ya teman-teman, saya akan pasang SL-nya di sini, di previous new PM high, kasih buffer sedikit, lalu untuk targetnya, target pertama saya di sini. Jadi saya akan pasang parsial di sini ya teman-teman. Nah, atau kalau teman-teman mau lebih aman, ini kan 1R-nya di daerah sini, atau 1,5R di sini, ya daerah ini, kita bisa pasang break event di sini. Jadi saya coba masukkan untuk garis break event di sini ya teman-teman. Nah, TP-nya cukup sampai sini maksimal. Kalau saya boleh saran, saya kasih juga sebuah runner. Misalkan teman-teman ini masuk 10 lot. Nah, teman-teman ambil 9 lot di sini. Jadi sisa ada 1 lot yang bisa teman-teman biarkan untuk naik terus ke depannya. Jadi ini hitungannya runner. Karena untuk Nasdaq seperti yang kita tahu, dia harapannya akan naik terus. Ternyata bisa dibilang hari ini ya, andaikan ini saya paksa trade, itu saya malah kena SL. Jadi ada bersyukur juga saya tadi cuma 30 pips ya. Oke, semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga cara berpikir saya dalam ambil trade tadi bisa membantu, walaupun bisa dibilang hari ini bukan setup A+, tapi bisa bilang saya tetap dapat 30 pips. Hari ini alhamdulillah dapat $750 untuk akun funded 25.000 saya dan mencapai konsistensi roll 50% itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.